Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih kepada teman-teman yang berkenan hadir pada kelas hari ini. Kelas hari ini fokusnya pada TIU ya, sesuai dengan request teman-teman semuanya. Kali ini kita akan membahas soal-soal pilihan, yang mana beberapa soal tersebut terdapat cara cepat atau trik-triknya untuk mendapatkan jawaban dengan waktu yang lebih singkat. Nah, berhubung ada beberapa nih yang sudah mengerjakan, kita langsung saja pembahasannya. Bagi yang tidak bisa mengikuti Zoom, nggak masalah, nanti ada recordingnya, bisa dilihat nanti. Oke, di sini untuk pretest TIU kelas tambahan ada 15 soal, nanti kita akan bahas satu persatu. Untuk soal yang pertama, langsung saja saya share screen ya. Baik, untuk soal yang pertama, di sini terdapat kata wujud. Pertanyaannya adalah, di sini kan tandanya sama dengan, berarti maksudnya adalah sinonimnya atau persamaan kata. Persamaan katanya yaitu apakah turun, atau bawah, atau sopan santun, atau tata krama, atau beradab. Kalau misalkan kita analisa secara bahasa mudun itu biasanya kalau orang Jawa tuh artinya turun ya, turun atau ke bawah, atau mungkin sesuatu yang arahnya dari atas ke bawah. Jadi kalau sekilas itu arahnya ke sini, antara A atau B. Cuma yang kita bahas ini adalah bahasa Indonesia. Jadi bukan bahasa Jawa atau bahasa lainnya, bahasa daerah lainnya. Jadi seperti yang sebelumnya ya, sebelumnya saya kasih tips dan triknya. Kalau soal seperti ini, misalkan tidak tahu artinya apa, kuncinya ada dua. Kita menggunakan analogi, atau yang kedua menggunakan analisa yang tidak mungkin kita abaikan. Biasanya untuk soal seperti ini, soal-soal atau opsi yang hampir mirip itu biasanya justru nggak benar. Contohnya ini mudun. Kalau kita kaitkan dengan bahasa Jawa itu kan artinya turun bawah gitu ya. Tapi secara bahasa Indonesia biasanya itu salah, kurang tepat. Dua ini. Jadi opsinya antara ini, atau ini. Nah, kalau misalkan kita lihat dari KBBI, coba kita lihat KBBI. Kalau dalam KBBI, mudun itu berarti beradab atau bertamadun. Jadi kaitannya dengan adab. Jadi jawaban yang paling tepat, kalau misalkan kita mengacu pada opsi, yaitu jawaban yang E, beradab. Oke. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak tahu sama sekali kata ini, jangan buru-buru disimpulkan, oh ini bahasa Jawa, apa namanya, uh, bisa dikaitkan dengan sesuatu yang berada di bahasa daerah. Itu biasanya justru salah, kurang tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah beradab. Jadi jangan jawab antara A atau B. Opsinya itu. Oke. Untuk yang soal nomor 2. Soal nomor 2 ini berkaitan dengan hukum aljabar ya teman-teman. Seperti yang teman-teman ketahui, soal-soal seperti ini bisa dilakukan dengan cara hitung manual, dikalikan manual, atau menggunakan formula yang ada di aljabar. Biasanya kalau hitung manual itu lebih sulit dan lebih panjang, apalagi nilainya itu puluhan, perkaliannya ya, perkaliannya puluhan, hasilnya bisa sampai ribuan. Jadi cukup menguras waktu. Makanya saya sarankan untuk menggunakan formula aljabar ini. Saya harap ini minimal banget ini bisa dihafalkan. Oke, kita langsung ke soal 28.
dikali 58 dikurangi 74 dikali 74 itu bisa kita simbolkan seperti ini, teman-teman. 58 pangkat 2 dikurangi 74 pangkat 2. Benar ya? Terus bawahnya 58 dikali 74 dikurangi 74 dikali 58. Ini kan bisa dicoret nih sama dengan 0. Ya kan? 1 dikali 3 dikurangi 3 kali 1 sama dengan 0. Jadi ini bisa dicoret. Nah, sisanya berapa? 58 dikurangi 70, maaf, dikurangi 74. Oke. Nah, 58 pangkat 2 dikurangi 74 pangkat 2 itu sama dengan formula yang ini nih, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita rinci, 58 sebagai A, 74 sebagai B. Berarti kita jadikan formula seperti ini. Ya. A plus B atau 58 ditambah 74 dikali A min B, 58 dikurangi 74 per 58 dikurangi 74. Nah, kebetulan di sini ada yang sama nih, 58 dikurangi 74. Jadi nggak perlu kita hitung, langsung kita coret aja. Oke, berarti hasilnya adalah 58 ditambah 74. Atau hasilnya adalah 132 ya. Bener ya? 132 ya. Tapi di opsinya kok nggak ada ini. Berarti opsinya ada yang kurang ini. Harusnya jawabannya adalah 132. Oke, lanjut ya. Opsinya ada yang salah ini. Salah masukkan ke jawaban. Untuk soal nomor 3 hampir sama dengan soal nomor 2, yaitu bisa menghitung secara manual atau bisa menggunakan formula aljabar seperti yang di atas. Kalau misalkan kita hitung manual, yaitu 78 dikurangi 20, yaitu 58, pangkat 2 dikurangin 145 dikurangi 89. Berapa tuh? 145, 89. 6, 3, 5. 56 ya. Pangkat 2. Nah, ini bisa dikalikan dulu, 58 dikali 58 dikurangi 56 dikali 56. Atau bisa menggunakan formula yang ini. Kita turunkan, kita coba pakai menggunakan formula ini ya. Pangkat 2 dikurangi B pangkat 2 sama dengan A plus B dalam kurung A min B. Jadi A plus B-nya 58 ditambah 56 dikali 58 dikurangi 56. Hasilnya adalah 114 dikali 58 kurangi 56. Hasilnya adalah 2. Jadi totalnya adalah 228. Jawabannya adalah C. Oke. Kalau ada pertanyaan bisa langsung disanggah aja ya. Di-unmute aja. Lanjut. Jadi formula ini kalau bisa dihafalkan banget sih kalau formula ini ya. Soalnya kalau misalkan nggak hafal formula ini, tentu mungkin bisa mengerjakan, tapi waktunya akan lebih lama. Sedangkan rata-rata pengerjaan soal SKD itu rata-ratanya kurang dari 1 menit. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa tahu formula-formula ini, tentu akan membantu banget. Nah, makanya saya sarankan minimal banget yang seperti ini. Atau nanti bisa diperbanyak lagi formulanya. Kayak misalkan A pangkat 2 ditambah A pangkat, A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Ini kan nggak ada ya, tinggal diganti plus saja. Dan lain sebagainya. Atau yang pangkat 3.
Nah, nanti ada. Tapi minimal banget yang pangkat 2 aja dulu. Pangkat 2. Oke. Untuk yang nomor 4, lanjut. 3A pangkat 2 plus AB sama dengan 10, dan B pangkat 2 min 1/3 AB sama dengan min 7/3. Maka A pangkat 2 plus B pangkat 2 sama dengan, ini juga biasanya keluar juga di beberapa soal, teman-teman yang dapat soal seperti ini ya. Jadi biasanya untuk mengerjakan soal seperti ini, teman-teman nggak perlu nyari A-nya berapa dulu, B-nya berapa dulu, biasanya bisa dieliminasi. Caranya yaitu dengan melakukan penyederhanaan dari masing-masing formula ini. Kita rincikan dulu, 3A kuadrat plus AB sama dengan 10. Bawahnya adalah B kuadrat min 1/3, biar enak ya tulisannya seperti ini, sama dengan min 7/3. Nah, berhubung yang kedua, formula yang kedua itu ada pembagian per 3, biar lebih enak ya, bila hasilnya bulat itu kita kalikan 3, yang ini. Yang kedua ini kita kalikan 3. Berarti hasilnya adalah 3B kuadrat min 1 AB, atau satunya nggak bisa ditulis juga nggak masalah, sama dengan min 7/3, hasilnya 7. Kita tulis atasnya plus AB sama dengan 10. Nah, untuk mengeliminasi, kebetulan di sini ada AB dan min AB. Jadi kalau misalkan kita pengen hilangkan, kita eliminasi, kita jumlahkan. Jadi plus AB ditambah min 1 AB sama dengan kan 0 ya. Di 0, 3A kuadrat ditambah 0, di sini kebetulan tidak ada konstanta A kuadrat ya. Jadi 3A kuadrat tetap, plus 3B juga sama, plus 0. Sama dengan 10 dikurangin 7. 10 ditambah min 7. Atau sama dengan 10 dikurangin 7 ya. Hasilnya 3. Atau kalau misalkan kita sederhanakan, 3A kuadrat plus 3B kuadrat sama dengan 3. Atau kalau misalkan kita dibagi semuanya 3, masing-masing suku, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 1. A kuadrat plus B kuadrat. Jadi hasilnya adalah 1. Ketemu langsung. Jadi jawabannya adalah A. Oke, coba kita lihat dulu jawaban teman-teman ya, yang sudah mengisi tadi. Coba kita lihat yang sudah mengisi. Rata-rata tadi saya lihat maksimal 35 dari 75. Jadi maksimal benar cuma soal. Mas Aditya juga sudah mengisi. Nomor 2, 3 betul, 4-nya kurang tepat. Ya. Rata-rata nomor, iya, nomor 2 dan 4 yang salah, kebanyakan. KBBI-nya nggak tahu perbendaharaan katanya juga nggak mungkin juga kita asal, ya paling jatuhnya kita nebak ya. Jadi kalau benar ya syukur, kalau salah ya kita masih ada kesempatan di soal lainnya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Sebuah persegi berarti sama sisi ya, mempunyai sisi 5x per 4 ditambah 1. Maka keliling dari persegi tersebut adalah, ingat rumusnya persegi itu adalah 4 kali sisi. Ya, keliling. Jadi, untuk mengetahui kelilingnya, bisa langsung kita kalikan saja. 4 dikali sisinya ini. 5x per 4 ditambah 1.
Ingat di sini adalah satu kesatuan ya, jadi kita kasih kurung. Nah, selanjutnya kita bisa kalikan silang. 4 kali 5x per 4 ditambah 4 kali 1 atau 5x ya, sorry, 4 kali 5x per 4, hasilnya ada 5x, ditambah 4 kali 1, hasilnya adalah 4. Jadi kelilingnya adalah 5x, saya hapus saja biar jelas. Hasilnya adalah 5x ditambah 4, yaitu jawabannya adalah D. Oke, gampang ya, tinggal kita kalikan 4 saja, terus kita bisa coret untuk yang kita kalikan dari masing-masing sukunya ini, terus kita bisa bagi, sederhanakan 4 kali 4, hasilnya 5x, terus 4 kali 1, hasilnya adalah plus 4. Jadi kelilingnya adalah 5x plus 4. Oke, lanjut. Belum ada pertanyaan kah dari sini? Kita lanjut dulu ya. Nanti bisa diulang kalau barangkali ada yang kelewat. Nomor 6, universum. Nah, ini biasanya kalau ada kata uni, itu biasanya kita langsung menghubungannya dengan universal, united, atau mungkin apa lagi ya, yang uni-uni gitu ya. Nah, padahal bisa saja maksudnya ini bukan universal atau sesuatu yang berlaku umum, atau mungkin united atau ya sesuatu yang bersifat persatuan. Jadi kalau misalkan teman-teman ragu, mendingan jangan jawab yang berhubungan atau apa ya, secara kata literally itu hampir sama, tapi bisa jadi maknanya beda. Jadi kita coret saja yang universal. Jadi opsinya antara umum, umum juga sama ya universal ya. Jadi kita coret aja. Di antara jagat raya atau globalisasi. Tinggal pilih aja antara C atau D. Nah, kita lihat saja di KBBI-nya. Kalau kita lihat dari KBBI, ya, universum itu mempunyai arti alam semesta, jagat raya, atau sesuatu yang sifatnya semesta. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C, jagat raya. Kalau globalisasi kurang tepat ya, karena nggak ada hubungannya juga, nggak ada sangkut pautnya dengan alam semesta, jadi kurang tepat. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman nggak tahu betul apa artinya ini, teman-teman jangan buru-buru memilih opsi yang secara literally, secara kata itu sama. Universum, oh berarti sama dengan universal, oh belum tentu. Atau mungkin kalau misalkan teman ragu, mendingan jangan jawab opsi yang itu. Tapi jawablah dengan opsi yang lainnya. Nah, kebetulan di sini yang lebih mengarah adalah jagat raya. Oke. Kalau soal seperti ini emang jawabannya mutlak ya. Karena secara bahasa itu mempunyai arti seperti apa. Oke, untuk soal nomor 7. Soal nomor 7, di sini ada 3 kata analogi ya. Minum, dahaga, gelas. Persamaannya di sini ada makan kenyang piring, atau tari kaku gaun, maaf, atau C pakaian malu pasang, atau D musik penat radio, atau E tidur ngantuk lelap. Kalau misalkan kita jadikan ini sebuah kalimat, ya. Ini bisa kita acak dulu dari kata yang kedua nih. Apabila kita dahaga, kita akan minum menggunakan gelas. Jadi kita cari kata analogi yang sama. Coba kalau kenyang makan, apakah kalau kita kenyang itu bakal makan? Ya enggak, salah ya. Kalau kita kaku, kita akan tari. Tidak. Kalau kita malu, kita akan pakaian. Kurang tepat juga. Yang ini, kalau kita penat, kita membutuhkan musik. Oh, bener nih. 1, 2. Terus alatnya apa? Radio. Oh, berarti masuk nih. Sama. Berarti jawabannya adalah D. Itu ya. Jadi nggak harus urutannya
minum, ya bisa juga sih. Minum merupakan suatu kegiatan untuk melepas dahaga. Alat untuk minum adalah gelas atau mungkin apa ya, instrumen ya, instrumen apa sih ya? Ya alat sih, alat untuk minum, ya gelas. Nah, persamaannya yang paling pas adalah ini, ketika kita penat kita membutuhkan musik ya. Nah, musik ini alatnya adalah radio, salah satunya. Oke, lanjut. Soal nomor 8. Pada suatu hari, Yuli membeli 10 buah roti keju dan 12 buah permen karet. Ia membayar 20.900. Pada hari yang sama, ini kelebihan N ini typo. Dan toko yang sama, Rani membeli 6 buah roti dan 5 permen karet seharga 11.000. Harga satu roti dan satu permen karet adalah kalau misalkan kita menggunakan ada dua cara, yaitu menggunakan substitusi atau eliminasi biasanya ya. Tapi nanti saya akan berikan satu cara tambahan. Teman-teman silakan mau menggunakan cara yang seperti apa, yang paling cepat tentunya ya. Yang pertama kita bisa pakai eliminasi ya, yang umumnya ya. Kita anggap roti keju itu X, permen karet, maaf, permen karet itu Y. Jadi kalau misalkan yang pertama adalah 10X ditambah 12Y sama dengan 20.900. Oke. Yang kedua yaitu Rani ya. 6X, 6 roti, dan 5 permen, 5Y. Sama dengan 11.000. Kalau misalkan kita untuk memudahkan, bisa ini 2 0 di belakang bisa kita coret untuk memudahkan ya kalau pakai eliminasi. Kita bisa dikalikan berapa nih? Biar sama hasilnya. Kali 3 ya, biar 30 X-nya. Yang ini dikali 5, biar X-nya itu 30. Berarti 10X kali 3 kan 30X. Ditambah 12Y dikali 3 yaitu 36Y. Sama dengan 209 kali 3 berapa tuh? 7, 32, 6, 627. Oke. Yang bawah dikali 5 supaya X-nya adalah 30. 30X ditambah 5Y dikali 5, 25Y sama dengan 11, 110 dikali 5, 55 ya, 550. Kita kurangkan 30 X-nya habis, tinggal 36 dikurangin 25Y. Berarti 11Y sama dengan 627 dikurangi 550. 77. 77 ya. Berarti Y-nya adalah 7. Oke, ingat tadi kita coret 0 di belakang 2, berarti nanti kita munculkan lagi 0 di belakang 2. Oke, kita substitusikan Y ini ke persamaan yang kedua ini aja, biar gampang. 6X plus 5, Y-nya adalah 7, berarti dikali 7, sama dengan 110. 6X, 5 kali 7, 35, pindah ke sisi sebelah kanan, yaitu 110 dikurangi 35. Hasilnya adalah 6X, 110 dikurangi 35. Data itu 175 ya. X-nya adalah 6, 10, 12, 12,5 ya. 12,5. Oke, jadi X-nya adalah 12,5. Kalau misalkan kita tambahkan, pertanyaannya satu roti dan satu permen karet. Kalau misalkan kita jumlahkan, hasilnya adalah 19,5. Ingat, tadi kita nyimpen 0 di belakang 2. Atau 1950. 1950. Jawabannya adalah A. Terus gimana cara lainnya? Oke, kita coba pakai cara lainnya yang sedikit lebih singkat. Di bawahnya aja ya.
Cara yang lainnya adalah kita munculkan formula awal, yaitu 10x plus 12y sama dengan 209. Kita sisihkan 2 nol di belakang. 6x ditambah 5y sama dengan 110. Ya, kita tidak perlu mengkalikan untuk mengeliminasi. Kita cukup menggunakan angka depannya saja ya. Apa ya itunya? Variabelnya aja. Jadi 10 terus biar agak longgar di sini aja nih. Jadi 10, 12, 209. Ini cara yang kedua ya. Cara kedua. Terus 6, 5, 110. Jadi kita nggak perhatikan XY-nya. Cara mencari X, kita kalikan nih. Yang tengah dikalikan samping. Ini juga sama. Dikalikan. 5 kali 509. 209, sorry. Kali 5. 45. 40. 10, 45. Oke. Terus 12 kali 110. Hasilnya adalah 13.320. Ini udah saya hitung ya. Terus 5 kali 10. Ingat, 5 kali 10 bacanya. Terus ditaruhnya di sini 50. 12 dikali 6. Hasilnya adalah 72. Terus dari sini kita kurangkan. Dari atas dikurangi bawah. Ya. 50 dikurangi 72, hasilnya min 22. 1045 dikurangi 1320, hasilnya min 275. Kemudian kita bagi 275 dibagi 225. Hasilnya adalah X 12,5. Nah, dari X ini kita langsung bisa substitusikan ke salah satu formula. Atau mungkin kalau misalkan mau nyari Y-nya langsung bisa. Yaitu kita tulis kembali variabelnya 10, 12, 209. Kemudian 6, 5, 110. Tapi perkaliannya seperti ini. Nah, silang. Kemudian berarti 10 dikali 110. Di sini berarti 1100 ya. 6 dikali 209. 9 kali 6. 4, 54, 5, 12. 12, 54. Oke. Kemudian yang sebelah kirinya kita perkaliannya seperti ini. 5 kali 10, 50. Sama ya. 6 kali 12, 72. Kemudian kita kurangkan. Dari 50 ini dikurangi 72 sama ya. Yaitu hasilnya min 22. Nah, kalau yang ini tadi kan dari atas kurangi bawah. Yang ini dari bawah kurangin atas. Jadi min berapa ini? 154. Oke. 154 dibagi 22. Hasilnya adalah 7 ya, benar ya? 22 kali 7 berapa? 14, 14 ya benar. Y-nya adalah 7. Tadi kita nyimpen 0 di belakang 2, berarti sama dengan 700. Ini juga 1250. Tahu ya, ini bisa dihapus. Jadi tinggal ditambahkan saja. 1250
ditambah 700, hasilnya adalah 1950. Jawabannya adalah A. Sama ya, caranya silakan teman-teman mau pakai cara yang mana, sebisa mungkin, secepat mungkin yang teman-teman pilih. Oke, lanjut yang nomor 9. Ini deret dalam bentuk huruf. Yang pertama adalah huruf A, B, D, G, K. Oke. A itu merupakan huruf pertama, B itu huruf kedua, ini huruf keempat, ya. Terus yang G itu F, G, 7 ya. K itu huruf ke G, I, J, K, 11. Ini huruf pertama, ini huruf kedua, ini huruf keempat, benar ya. D, E, F, G. Maaf. D, E, F, G. Benar ya. 7, C, K, 11. Benar. Terus gimana polanya? Kalau kita perhatikan, AB itu, ini selisihnya 1, selisih 3, selisih 4, ini selisih 1, ini selisih 2, selisih 3, selisih 4 ya. Terus kemudian adalah selisih kelima berarti ya. Kalau polanya seperti ini. Berarti huruf selanjutnya adalah huruf ke-16. J, K, L, M, N, O, P. Berarti selanjutnya yang huruf selanjutnya adalah P. Ya, huruf ke-16. Terus ditambahkan lagi 6. 22. Huruf ke-22. O, P, Q, R, S, T, U, V. V ya. Huruf ke-22 adalah V. Jadi jawabannya adalah P dan V. D. Coba kita lihat teman-teman yang sudah menjawab, kira-kira ada yang salah nggak untuk deret angkanya nih. Ada 9 orang yang sudah jawab nih. Banyak yang salah ya. Untuk nomor 7 juga ada yang salah ini. Nomor 8 juga ada yang salah. Padahal sebenarnya ya angkanya mungkin susah ya. Angkanya nggak bulat jadi untuk dicoret agak susah, agak lama ya. Nomor 9 benar. Terus yang lainnya coba. Coba nomor 9 ada yang benar apa? Oh benar, rata-rata benar lah. Yang salah itu yang dihitungan nih. Nomor 8, terus kesamaan kata juga. Terus yang aljabar ini juga banyak yang salah. Bisa dihafalkan lagi formula-formula cepatnya. Ini bermanfaat banget, sayang kalau misalkan nggak dikerjakan atau mungkin salah mengerjakannya. Sebenarnya gampang ya kalau misalkan kita tahu formula aljabar itu, nggak perlu kita hitung sampai selesai, tapi kita bisa sederhanakan melalui formula yang ada di aljabar. Oke, rata-rata nomor 9, oke lah. Lanjut, soal nomor 10. Sama, masih deret aritmatika dalam bentuk huruf. PQ 9, 16, 25, 36, 49. Berapakah P dan Q? Kalau misalkan kita perhatikan ya, 9 ke 6 itu ke 16, sorry, itu selisihnya adalah 7. Ini selisihnya adalah berapa? 9, selisihnya 11, selisihnya berapa ini? 36, 13 ya. Kalau misalkan kita mundur, ini kan selisihnya angka ganjil ya, 2 sebelumnya. Berarti ini merupakan selisihnya adalah 5. 9 kurangi 5 adalah Q-nya adalah huruf ke-4. Maaf, huruf ke-2 ya. Ya. Benar enggak? 9. Oh, maaf. Ini selisihnya 4. Iya, 5 ya.
Terus 3, berarti huruf kedua. Gimana sih? Oh, bukan gini. Bukan. Jadi, kalau misalkan teman-teman bingung nih, tadi kan pakainya selisih ya. 5, 7, 9, 11, 13. Jadi angka ganjil plus 2. Jadi sebelumnya adalah selisihnya adalah 3 di sini. Jadi 9 kurangin 3 itu 6. Nah, enggak? 6 coba ya. Terus ini selisihnya 1, 5. Tapi nggak ada jawabannya. Berarti bukan. Polanya bukan seperti ini. Salah ya. Coba kita lihat lagi pola lainnya. 9, 16, 25, 36, 49. Oh, ini adalah salah satu bentuk faktor. 9 itu faktor dari atau kuadrat dari 3. Benar kan? 16 faktor dari 4. 4 pangkat 2 ya. 25 merupakan dari 5 pangkat 2. 36 merupakan 6 pangkat 2. 49 merupakan 7 pangkat 2. Oh, berarti sama nih. Tinggal sebelumnya apa? Yaitu Q dan P-nya berarti Q-nya itu 2 pangkat 2, P-nya adalah 1 pangkat 2. Atau 1, P-nya itu 1, Q-nya adalah 4. Sorry, Q-nya adalah ini ya. 4 ya, benar ya. Jadi 2 pangkat 2 kan 4 hasilnya, bukan angka yang dikuadratkan, tapi hasilnya. 1 dan 4. Oke. Nomor 10, rata-rata benar sih tadi saya lihat. Untuk yang soal selanjutnya, seorang pedagang sapi membeli 5 ekor sapi seharga 7 juta rupiah. 3 sapi berhasil dijual kembali dengan harga 4.800.000. Ini total 3 sapi ya, segini. Jika 2 sapi lainnya dijual dengan laba 250, ini labanya saja ya, bukan total harga sapi yang dijual. Maka berapa laba untuk setiap sapi tersebut? Jadi kita cari total labanya, total harga penjualannya, dikurangi nanti harga modalnya, terus kita bagi 5, karena masing-masing sapi ya, per sapi labanya. Oke. Yang pertama adalah dari 7 juta itu dijual dengan 2 kali, yaitu yang 3 sapi. Harganya adalah 4.800.000. Oke, yang selanjutnya adalah 2 sapi. Harganya adalah harga beli ditambahkan dengan 250 per sapinya. Harga belinya berapa? 7 juta. 7 juta itu untuk 5 ekor. Berarti per ekornya adalah, kalau misalkan kita lihat ya, per ekornya adalah 1.400.000 ya. Karena 7 juta dibagi 5. Oke. Nah, ini harga belinya. Harga jualnya untuk yang proses penjualan yang kedua yaitu 250 per sapinya. Atau kalau misalkan kita tambahkan yaitu per sapinya 1.650.000 dikali 2 sapi ini. Berarti hasilnya adalah tadi berapa? 1.650, maaf. Ditambah 1.650 ya. Hasilnya adalah 0,033. 3.300.000. Kita jumlahkan 3.300.000 ditambah 4.800.000. Berapa? 8.100.000 ya. 8.100.000 modalnya ada 7 juta. Berarti untungnya adalah 1.100.000. Ini untuk 5 sapi. Nah, per sapinya berapa? Tinggal dibagi 5. 1.100.000 dibagi 5 adalah 22 atau 220.000. Jawabannya adalah B. Jadi perlu ketelitian untuk menjawab soal cerita ya, seperti ini. Jawabannya adalah B. Oke. Lanjut soal nomor 12. Selisih uang Rara dan Ade adalah 80.000.
Jika Rara memberikan 1/9 uangnya kepada Ade, maka uang mereka menjadi sama banyaknya. Jumlah uang Rara dan Ade semula adalah, coba kita lihat jawaban teman-teman nih. Rata-rata. Ini ada 10 orang yang sudah jawab. Nomor 12. Oh, 640 bener nih. Coba yang lainnya. Rosi ya. Rosi. 600, nomor 12. Salah 540. Antara C atau D nih. Yang jawabannya adalah D yang benar sih. Coba yang lainnya. Banyak yang jawab 540 ya. Coba kita hitung ya. Coba kita hitung yang nomor 12. Selisih uang Rara. Kita simpulkan Rara itu R, Ade itu A. Rara itu selisih uang Rara, berarti R min A sama dengan 80.000. Ini ya. Atau R sama dengan 80.000 ditambah A. Sama saja ya, pindah ruas saja. Tadinya min jadi plus. Oke, yang kedua, jika Rara memberikan setengahnya atau Rara mengurangi setengahnya, kemudian diberikan kepada Ade, itu jumlahnya sama. Atau kalau misalkan kita ubah dalam bentuk formula, R dikurangi 1/9, 1/9 R ya, merupakan sama dengan jumlah uang Ade ditambah 1/9-nya R. Ini ya formulanya ya, benar ya. Kemudian selanjutnya dari R ini bisa kita substitusikan. Jadi RR yang di sini, yang di formula kedua ini, bisa kita substitusikan R yang bentuk ini. Oke. Jadi kita coba hitung ya, 80. Sebentar. (8/9). Ini juga bisa dikurangi dulu nih. R ini kan 1/1 ya, sama dengan ya. Atau kalau misalkan 1 dikurangi 1/9 kan 8/9 R ya. Kita sederhanakan lagi. Sama dengan A ini tetap ya, per 9 R. Oke. Nah, R-nya kita masukkan, 8/9. Jadi bisa kita substitusikan. Dari formula yang ini, kita substitusikan ke formula yang ini. 8/9 dikali R-nya kita masukkan 80.000 plus A plus 1/9 80.000 plus A. Nah, nanti kita bisa ketemukan berapa A-nya gitu ya. Kita kalikan. 8 kali 80.000 hasilnya adalah 640.000 per 9 ditambah 8/9A. Ingat ini dalam kurung ya, jadi tetap kita kalikan silang. Terus A plus 80.000 per 9 tambah 1/9A. Oke. Ada celah kosong nggak ya? Kita pindah ke sini deh. Kemudian dari 640 kita kalikan 9 semua ini biar gampang. Tapi ya. Oh, bisa. Kita kalikan 9 semua ya sisinya ya. Jadi kita kalikan 9 semua. Ini kita kalikan 9 semua. Jadi nanti penyebutnya hilang. Jadi 640.000. 9 kali 640.000 per 9 kan 9-nya hilang ya. 8/9A kali 9, 9-nya hilang. Berarti plus 8A. Sama dengan, ini ada yang tanya ya. Kok jadi 8/9? Ya, jadi gini. Kalau R, ini kan 1 R ya. 1 R.
Anggap saja 1R itu sama dengan 9/9R. Benar nggak? Sama saja ya. 9 dikurangi, 9/9 itu kan sama dengan 1. Paham nggak? Tadi yang nanya siapa nih? Coba di Iya, mute Kak, saja. paham. Tian, coba Tian di unmute coba. Halo, ya? Halo Kak Tian. Ya, halo, Kak. Halo? Halo Kak. Ya, Nah, halo, jadi cek. 1R itu bisa saja Heeh. kita ubah dalam bentuk 9/9R. Benar Oh ya? iya, Sama saja kan, 9/9 kan 1 juga. Nah, ya. 9/9R dikurangi 1/9R. Berarti kan 9/9 dikurangi 1/9, yaitu Oh, gitu. 8/9R. Ya. Itu. Ya, makasih ya, Kak. Gimana Kak Tian? Lanjut dulu ya. Kita lanjut yang tadi dikalikan 9 semua. Terus 9A ditambah 80. 9-nya hilang ini. Tambah 1A. Oke. 640. Oh, paham ya? Oke, lanjut. 640.000 plus 8A sama dengan, ini 9A tambah 1A, 10A ya. Tambah 80.000. Ya, agak panjang juga ini ya. Ini pindah ruas ke sini, berarti 2A, 10 kurangi 8 ya, terus 80. Pindah ke sebelah kiri, berarti 640 dikurangi 80. Berapa? 560 ya. Nah, berarti A-nya adalah 560 dibagi 2, yaitu 280. Kok nggak ada hasilnya ini? Kok nggak ada hasilnya ya? Sebentar. Oh, jumlah uang Rara dan Ade. Ya, ya. A-nya ini baru A-nya ya. A-nya baru 280. Oke. Terus jumlah uang Rara dan Ade. Berarti kalau misalkan R-nya 280, kita masukkan ke formula yang ini. Berarti R-nya adalah 80.000 ditambah 280. Ini ya, kita masukkan ke formula ini ya. A-nya kan 280. Berarti R-nya itu 360.000. Jumlah keduanya 360.000 tambah 280.000. Berarti hasilnya adalah 640.000. Oke, ketemu jawabannya D ya. Mungkin yang 540 agak kurang teliti mungkin jawabannya. Tapi jawaban tepat adalah D. Cukup panjang juga soal-soal seperti ini. Tapi tenang teman-teman, dari soal semuanya mungkin 35 soal. Soal yang seperti ini nggak banyak ya. Soal yang membutuhkan waktu untuk mengerjakan lama itu nggak banyak. Mungkin nggak lebih dari setengahnya. Setengahnya soal-soal bonus. Tinggal teman-teman teliti atau enggak dalam mengerjakan. Oke, karena SKD itu bukan sekedar kita bisa mengerjakan atau tidak, tapi kita bisa memanajemen waktu atau tidak, dan kita bisa fokus atau tidak. Kalau misalkan teman-teman pinter matematika tapi nggak fokus, nggak bisa manajemen waktu, tetap aja mungkin kurang maksimal gitu ya. Kurang maksimal atau bahkan mungkin di bawah minimal. Maka dari itu tetap materinya kuasain, tapi tetap belajar fokus dan manajemen waktu yang baik. Oke, nomor 13. Permen yang dibungkus dalam kemasan menarik sangat laris terjual. Permen X dibungkus dalam kemasan berwarna merah menyala. Menurut anak-anak, warna merah menyala sangatlah menarik atau di sini menarik ya, berwarna menarik. Oke. Oke, berarti karena dia kemasannya menarik, berarti permen dibungkus dalam kemasan itu sangat laris terjual. Itu ya, jawabannya adalah, nah ini, D. Kita coba lihat jawaban teman-teman nih. Ini soal bonus ya, gampang ya. Oke, benar ya, D.
Yang lainnya kita nggak usah lihat namanya. Yang 13. Oh, ada yang salah. Oh, kurang tepat. Kalau C itu kurang tepat ya, karena laris saja. Sedangkan di sini laris karena hubungannya dengan anak-anak, ya. Jadi ada jawaban yang lebih lengkap, yaitu laris di kalangan anak-anak. D. Oke. Lanjut. Nomor 14, 2 soal lagi. Belum ada pertanyaan ya. Oke. Nomor 14. Soal gambar ini. Kita perbesar. Ini kebetulan opsinya cuma sampai D nih, mohon maaf. Kita coba lihat, kalau kita lihat lingkarannya sama ya, tidak ada perubahan, terus garisnya juga sama, dibagi 8 slice, 8 bagian ya. Tinggal dalamnya nih, ada segitiga, segi 4, sama lingkaran. Kita perhatikan salah satunya dulu nih, segi 4 ini ya. Itu perpindahannya berapa slice, berapa bagian. Nah, perpindahnya ada di sini, berarti dia melewatin 1 bagian nih. Selanjutnya dia pindahnya berapa bagian coba? Kita pindah, yang segitiga itu 1 ya, plus 1. Oke. Selanjutnya, segi 4-nya, segi 4, 1, 2, 3. Nah, dia kan pindah ke sini ya. Berarti dia melewatin 3 atau plus 3 slice, 3 bagian. Selanjutnya, segi 4-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 5 ya, plus 5. Oke. Berarti polanya adalah ditambah 1, ditambah 3, ditambah 5, kemudian selanjutnya otomatis ditambah 7, ditambah huruf ganjil ya. Maaf, angka ganjil, kok huruf ganjil? Angka ganjil. Berarti untuk posisi segi 4-nya yaitu ditambah 7 slash berikutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti di posisi yang sama ini. Jadi jawabannya antara D atau B. Yang lainnya kita abaikan. Selanjutnya segitiga itu ada di sini, terus perpindahannya ada 1, 2. 1, 2. Oh, lewatin 2 nih. Plus 2. Oke, yang segitiga ya. Terus selanjutnya 1, 2. Oh, bertambah 2 size lagi. Terus dari sini ya. Dari sini 1, 2. Sama. Ini 2 slice juga. Berarti kemudian otomatis yang segitiga tuh ditambah 2. Karena semuanya ditambah 2 ya. Melewati 2 bagian. Jadi yang tadinya di sini melewati 2. 1, 2. Berarti di sini nih segitiganya. Otomatis jawabannya yang tepat adalah di atasnya. Kurang tepat. Oke. Gampang ya. Kalau yang sudah ketemu seperti ini, lingkarannya nggak usah diperhatikan. Langsung ke bagian selanjutnya. Oke. Kalau yang soal gambar, coba kita lihat teman-teman, jawabannya gimana. Oke, ini benar. Ada yang benar lagi enggak? Loh, ada yang salah ya. Diperhatikan ya, berapa kali dia perpindahannya. Oke, yang lainnya coba. Oh, ada yang salah. Kebanyakan C ya malah. Iya, jadi yang tepat adalah D, karena perpindahannya kita analisa satu persatu. Gimana, ada komentar barangkali? Belum ya? Oke, kita lanjut. Soal terakhir, nomor 15. Ini berkaitan dengan deret, tapi dia jumlah suku ke N. Oke. Ini huruf pertamanya atau suku pertama atau A ya. Terus bedanya adalah 4. 4 dari mana? 208 dikurangin 204 atau 212 dikurangin 208. Bedanya adalah 4. Pertambahannya adalah 4 angka. Oke. Ada 2 cara, yaitu menggunakan rumus atau menggunakan cara cepat. Cara cepatnya gini teman-teman. Kita pakai rumus dulu deh. Kita pakai rumus. Kalau pakai rumus yaitu pakainya yang ini. Jumlah kan yang ditanya jumlah ke N ya.
Pakainya rumus yang ini, bukan suku ke N. Kalau suku ke N itu untuk mencari suku kesekian nilainya berapa gitu. Tapi kalau jumlah suku ke N itu jumlah suku pertama sampai suku ke N itu totalnya berapa. Nah, yang ditanyakan di sini adalah jumlah totalnya. Kita pakai rumus yang ini. N per 2, kita cari dulu N-nya ini berapa totalnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. N itu kan jumlah suku ya. Berapa sukunya? Di sini ada 11 kebetulan. 11 per 2, langsung kita masukkan aja ya angkanya ya. 2 A-nya itu adalah 204. Oke. Ditambah N-nya ada di 11. 11 min 1, bedanya adalah 4. 11 dibagi 2, 408, ini dikalikan ya. Tambah 11 kurangi 1, 10 dikali 4, 40. 11 per 2 dikali 408 ditambah 40, 448. Kita bisa coret nih, 448 bagi 2 atau 224 ya. 224 dikali 11, 224 dikali 11. 224, 224. Tinggal geser aja ya. 4, 6, 4, 2. Jawabannya adalah B. Oke. Atau cara cepatnya, kita hitung di atasnya ya. Kita cari suku tengahnya. Tadi kan ada jumlah 11 ya. Jadi suku tengahnya itu ke 6. Benar nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nih, 224. Jadi suku tengahnya yaitu, atau gradien ya, gradiennya. Pasti namanya istilahnya gradien ya kalau salah ya. Suku tengahnya yaitu 224 atau suku ke-6. Karena sebelah kirinya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sebelah kanannya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Angka yang ada di tengah-tengah yaitu 224. Kemudian kita kalikan jumlah N-nya yaitu 224 dikali jumlah totalnya yaitu 11. Udah selesai. Hasilnya adalah 2464. Kok bisa langsung dikali 11? Jadi gini ceritanya. 228 dengan 216. Sorry. Dari sini aja ya. 224. Kalau misalkan kita jumlahkan ya posisi sebelah kiri dan sebelah kanan, itu bisa menutupi kekurangan yang ada di sebelah kiri. Atau gini, saya hapus saja deh. Saya hapus saja. Pada bingung nanti. Cara gampangnya sih kalau misalkan teman-teman mau acuh, yaitu suku tengahnya dikali jumlah N. Ya, itu langsung ketemu jumlah sukunya. Kenapa bisa demikian? Jadi katakanlah ini angkanya terlalu besar ya. 1, 3, 5, 7, 9. Ini suku tengahnya ya. Ini bisa langsung aja 5 dikali 5. Hasilnya adalah 25 totalnya ini. Kenapa demikian? Karena 7 ini itu kan merupakan, kalau misalkan kita jadikan 5 ya, sisa 2 ya. Sisa 2, nah 2-nya untuk nambah di sini. Jadinya ini 5. Nah, 9 kita jadikan 5. Sisanya adalah 4. Nah, 4 ini buat nambahkan suku sebelumnya, yaitu 1. 1 tambah 4 adalah 5. Jadi totalnya adalah ini 5, ini 5, ini 5, ini 5, ini 5. Jadi sama, 5 kali 5. Hasilnya adalah 25. Sama ini juga. Jadi ini kelebihannya buat nambah sini. Ini buat nambah sini. Ini tambah sini. Ini sebelah sini. Jadi nanti jumlahnya sama, 224. Totalnya ada berapa? 11 angka. Jadi tinggal suku tengahnya dikalikan dengan jumlah angkanya, yaitu 11. N-nya adalah 11. Oke, dari sini ada pertanyaan? Kita lihat jawaban teman-teman nih. Rata-rata, oke, ini benar.
Kalau mau pasti pakainya rumus boleh, tapi kalau mau lebih cepat, cari angka tengahnya, suku yang ada di tengah. Kalau misalkan nanti jumlahnya genap, bisa ditambahkan dulu, biar tahu. Nanti dikurangi lagi. Oh, rata-rata benar kok. Coba kita lihat yang lain. Oh, ini ada yang salah nih, 2644. Oke. Jawabannya yang tepat adalah B ya. Oke. Sampai sini belum ada pertanyaan. Nanti bagi teman-teman yang sudah mengikuti, ada yang mau ditanyakan, silakan. Ini nanti sudah saya record, akan saya upload di YouTube. Bagi yang teman-teman yang tidak bisa mengikuti, ada yang belum paham, bisa ditanyakan ke saya via Japri. Oke, mungkin itu saja dari saya, karena sudah 1 jam lebih. Sekian dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sudah berkenan untuk bergabung, belajar bareng. Mudah-mudahan teman-teman yang terutama yang belum tes ya, itu bisa memaksimalkan usahanya, memaksimalkan doanya, bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Oh iya, untuk yang soal dalam bentuk TWK, itu kemarin beberapa saya tanya yang sudah mengerjakan, itu rata-rata banyak yang menyebutkan bahwa implementasi atau butir-butir Pancasila itu banyak yang keluar. Jadi teman-teman, saya mohon bisa memaksimalkan atau bisa dibaca butir-butir Pancasila secara matang. Karena katanya ya, karena dulu waktu zaman saya juga banyak yang keluar itu butir-butir Pancasila. Jadi teman-teman yang masih bingung, kadang ketukar, nah itu bisa dimantapkan di situ. Karena lumayan kalau misalkan ada 5 soal lebih butir-butir Pancasila itu sangat membantu untuk menambah nilai teman-teman. Untuk yang TKP kurang lebih sama. Kalau TKP itu apa ya, clue-nya kemarin banyak sih, banyak bacaannya dan opsinya hampir sama semua. Nah, teman-teman tinggal analisa untuk tetap fokus ya. Analisanya kalau bisa jangan berkali-kali baca. Pokoknya sekali baca langsung paham, terus jawabannya yang dimaksud yang seperti apa, yang terbaik seperti apa, teman-teman langsung isi. Jadi kalau bisa karena jawabannya banyak, maaf untuk apa namanya, bacaannya banyak, kalau bisa teman-teman jangan 2 kali baca, sekali baca tapi langsung benar. Jadi menjaga apa ya, fokus untuk mengerjakan TKP. Terus manajemen waktu juga, banyak teman-teman yang sudah mengikuti ujian itu kadang terkendala di manajemen waktu. Kadang ada yang lupa keasikan mengerjakan TWK, TIU, TKP-nya ketinggalan, akhirnya TKP-nya kurang. Ada juga yang seperti itu. Jadi manajemen waktu, terus maksimalkan untuk soal-soal yang bentuk materi, untuk TIU sering latihan soal. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sekali teman-teman, semangat selalu. Mudah-mudahan ini jadi bentuk ikhtiar usaha teman-teman dan bisa menghasilkan apa yang diinginkan teman-teman. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih. Terima kasih, warahmatullahi Kak. wabarakatuh. Terima kasih, Kak.